Halo teman-teman, selamat datang. Oke, sekarang kita akan belajar pneumatik ya. Pneumatik ini merupakan sistem penggerak yang digunakan di industri. Jadi sistem penggerak di industri itu kan ada 3 ya. Ada elektrik, hidrolik, pneumatik. Kalau elektrik itu contohnya seperti motor listrik, 3 fase itu, solenoid. Terus kalau hidrolik sama pneumatik ini sama, bedanya hanya di sumber tenaganya. Kalau pneumatik menggunakan udara bertekanan, kalau hidrolik menggunakan oli atau minyak. Nah, sekarang kita di video yang pertama ini belajar mengenal komponen-komponen pneumatik. Oke, kita lihat di bagian supply elemen ya, yaitu ada kompresor. Kompresor ini merupakan sebuah alat atau komponen yang berfungsi untuk membuat udara bertekanan. Contohnya seperti apa? Kita lihat di deskripsi. Nah, ini contoh bentuk dari kompresor. Tekanan yang dipakai yaitu biasanya 6 bar. Yang sering digunakan tekanannya sekitar 6 bar. Nah, ini simbolnya ada yang bulat. Nah, ini ada air pressure atau reservoir. Reservoir ini adalah penampung dari udara bertekanannya. Tapi komponen-komponen ini sudah jadi satu di kompresor. Mulai dari air service unit, terus penampungan, filter. Nah, itu sudah jadi satu di sini. Nah, ini filternya. Ini air service unit, yaitu kita di sini mengatur tekanan udara yang keluar itu tekanannya berapa bar. Nah, itu kita nyetingnya di air service unit ini. Lalu di bawahnya sini ada filter, yang mana udara yang kadar airnya banyak nanti akan dicairkan atau mencair. Jadi ada airnya di sini, mengembun istilahnya. Nah, oke, itu untuk supply elemennya. Lalu akuator. Untuk akuator yaitu silinder. Jadi output dari pneumatik yang paling banyak adalah silinder. Gerakannya yaitu ya maju mundur. Untuk pengaplikasiannya biasanya untuk mendorong benda, memotong benda, mengepres. Nah, itu menggunakan silinder. Kita lihat bentuknya seperti apa. Kita lihat di komponen description ini. Nah, ini contoh silinder pneumatik. Untuk hidrolik juga sama seperti ini, cuma tenaga penggeraknya yaitu menggunakan oli. Secara dari prinsip kerjanya sama. Ini silinder single acting, yaitu lubang masukannya 1. Ini silinder double acting, lubang masukannya ada 2. Lubang yang sebelah sini untuk mendorong silinder maju, dan yang di sini untuk mendorong silinder agar mundur. Nah, ini bentuknya macam-macamnya. Kalau silinder single acting, pengembalinya menggunakan spring atau pegas. Nah, ini ada silinder yang double piston. Ada juga yang pistonnya 2 berkebalikan. Nah, ini macam-macam. Lalu ada suker. Suker ini vakum atau penghisap. Jadi pneumatik juga ada yang katup untuk menghisap. Biasanya kalau pengaplikasinya di industri itu untuk memindahkan benda. Oke, untuk akuatornya sudah. Sekarang valve.
valve ini merupakan komponen untuk mengatur silinder ini bergerak maju atau mundur. Nah, katup ada 4, ada macam-macam ya, ada 2/2, 3/2, 4/2, 5/2. Itu lihatnya di sini, di kotaknya ini. Ini kan kotaknya ada 2, kotak sebelah sini sama kotak sebelah sini. Ini maksudnya katup ini bisa untuk 2 gerakan atau 2 kondisi. Dan 2-nya itu adalah lubangnya ini, 1, 2. Jadi 2 yang pertama adalah gerakannya. 2 yang pertama adalah lubangnya, dilihat lubangnya dulu. Lalu 2 yang kedua adalah gerakannya. Contohnya ini, 2/2, 2 lubang, 2 kotak, 2 lubang, 2 gerakan. Lalu untuk yang 3/2 juga sama. Kenapa kok 3/2? Karena ada 3 lubang dan 2 kotak atau 2 kondisi. Kalau untuk 4/2 berarti ada 4 lubang, 2 kotak, 2 kondisi. Untuk 5/2 juga sama. 5-nya adalah lubangnya ini, 2-nya adalah kotaknya ini, kotak kiri dan kotak kanan. Jadi ada 2 gerakan. Ini untuk valve. Kita lihat valve yang lain. Nah, ini contoh valve 3/2, pengaktifan push button, pengembali pegas. Ini kalau ini dibuat seperti ini juga bisa, caranya diklik 2 kali. Nah, ini ada manual, mechanical, pneumatic. Kalau manual yaitu seperti tombol, push button, tighten. Nah, ini contoh pengaktifan manual. Yang sebelah kiri ini adalah pengaktifannya. Yang sebelah kotak sebelah kanan itu adalah pengembalinya. Contohnya untuk yang mekanik ada roller switch atau limit switch. Lalu untuk pneumatiknya atau elektriknya ada solenoid. Ada juga yang pneumatik, yaitu didorong menggunakan udara bertekanan. Misalnya untuk pengaktifannya saya menggunakan push button. Lalu untuk kotak sebelah kanan pengembalinya menggunakan spring ini. Nah, springnya di checklist. Jadi pengembalinya menggunakan spring. Nah, bentuknya jadinya seperti ini nanti. Nah, sama kan? Oke, kita lihat komponen yang lain. Ini contoh katup 5/3, berarti ada 3 kondisi. 3 kotak ini ada 3 kondisi. Yang pertama, yang sebelah kiri ini untuk kondisi maju, untuk extend ya. Extend itu untuk kondisi silinder bergerak maju itu namanya extend. Kalau bergerak mundur, silinder bergerak mundur namanya retract. Ini 5/3, 3/2, 3/2. Oke, kita lihat komponen yang lain. Nah, ini ada katup buang cepat. Kita lihat bentuknya. Nah, ini katup buang cepat. Fungsinya yaitu untuk agar udara yang dari silinder bisa dibuang dengan cepat sehingga gerakan dari silindernya bisa cepat. Nah, itu contoh fungsi dari katup buang cepat seperti namanya. Prinsip kerjanya yaitu di sini kan ada bulat ya, kayak bola, dan ini ada segitiga di sini. Jadi lubang masukannya dari nomor 1. Ketika ada udara bertekanan dari nomor 1 ini, maka bolanya akan bergerak ke kanan, ke sini, sehingga udaranya
dari 1 langsung ke 2. Tapi sebaliknya, untuk kembalinya atau retract-nya, ketika ada udara dari 2, maka bolanya akan bergeser ke kiri, sehingga udaranya akan langsung terbuang ke sini, ke kanan. Jadi udaranya bisa langsung dibuang dengan cepat. Untuk pemasangannya, katup buang cepat ini dipasang sedekat mungkin dengan silinder, sehingga pembuangannya bisa efektif. Nah, ini ada katup OR sama katup N. Kita lihat bentuknya. Nah, ini katup OR ya. Jadi katup OR ini untuk seperti logika OR. Jadi jika salah satu sumber masukan dari nomor 1 ini ada udara bertekanan, maka ada udara yang mengalir dari 1 ke 2. Salah satu. Jadi salah satu misal dari kiri atau dari kanan ada udara bertekanan, jadi ada udara yang mengalir ke nomor 2. Kalau katup N, kita lihat bentuknya. Nah, ini namanya katup N. Kalau katup N, supaya ada outputnya yang di nomor 2 ini, maka di nomor 1 dan nomor 1 semuanya harus ada udara bertekanannya semua. Harus ada 2 tekanan dari kiri dan kanan, baru nanti ada udara bertekanan yang mengalir ke nomor 2. Nah, ini nomor 1-nya. Jika kedua lubang ini ada udara bertekanannya, maka nanti ada udara bertekanan yang mengalir ke nomor 2, ada outputnya, seperti itu. Ini ada counter elektrik ya. Ini dikendalikan elektrik. Cara kerjanya seperti counter pada umumnya. Fungsi untuk menghitung cycle, menghitung gerak maju mundur silindernya, menghitung siklus biasanya. Ini ada kecepatan, pengatur kecepatan. Ada yang satu arah, ada yang 2 arah. Nah, bentuknya seperti ini. Ini katup pengontrol kecepatan. Jadi untuk mengaturnya, port yang ini diputar, nanti lubangnya atau lubang alirannya nanti akan menyempit atau melebar. Jadi kecepatan udara bertekanannya bisa diatur menggunakan katup pengatur kecepatan, atau namanya one way flow control. Oke. Selanjutnya yaitu ada pressure. Variable pressure. Kita lihat komponen deskripsi. Ini ada fotonya. Ini seperti pengatur kecepatan, tapi untuk mengatur tekanan udaranya itu berapa bar. Biasanya ada manometernya atau alat untuk menunjukkan tekanannya itu berapa bar. Valve group. Ini contoh katup timer pneumatik, jadi menggunakan udara bertekanan. Jadi 1 ini adalah untuk
sumber udara bertekanan, 2 ini adalah outputnya, 12 ini adalah sinyalnya. Jadi ketika 1 diberi udara bertekanan dan 2 dapat udara bertekanan juga, maka nanti cut-off-nya akan menghitung. Cara setting waktunya ini diputar. Misalnya 3 second. Nah, nanti setelah 3 second akan ada outputnya yang mengalir dari 1 ke 2. Seperti itu. Nah, ini contoh manometernya. Nah, ini untuk menunjukkan udaranya itu berapa bar. Nanti jarumnya ini bergerak. Misalnya 6 bar, berarti jarumnya bergerak ke angka 6. Electronic control. Untuk elektronik outputnya ada motor DC, ada solenoid, lalu ada power supply 24 volt, measurement instrument pengukur. Nah, ini relay. Ada relay biasa, ada relay yang menggunakan timer on delay, ada yang off delay, ada relay counter. Kita lihat bentuknya. Nah, ini relay dalam bentuk modul ya. Biasanya di trainer pneumatik kurang lebih bentuknya sama seperti ini. Nah, ini valve solenoid. Ini untuk mengaktifkan valve menggunakan solenoid atau menggunakan elektrik. Switch tombol, push button, ada deten. Lalu untuk sensor, biasanya sensor yang digunakan pada sistem pneumatik ada 4. Ada kapasitif. Kita lihat bentuknya. Nah, ini sensor kapasitif. Ada supply-nya plus minus sama sinyal. Lalu ada magnetik. Kalau sensor magnetik ini biasanya sensornya langsung terpasang pada silindernya. Terpasang pada silinder untuk posisi minimum dan maksimum. Ini sensor magnetik. Kalau ada sensor induktif, bentuknya seperti ini. Lalu ada sensor optik. Nah, ini sensor optik. Oke, langsung saja kita coba membuat rangkaian pneumatik sederhana. Kita hapus saja ini. Jadi pertama kita perlu mengambil supply elemen, yaitu kompresor. Kita ambil kompresor, lalu silinder double acting, lalu valve-nya pakai 5/2. Nah, kita hubungkan port 4 ini ke sini. Jadi untuk memajukan silinder. Dan nomor 1 ini selalu dapat sumber udara. Dihubungkan ke kompresor. Lalu untuk pengaktifannya kita pakai tombol aja. Pakai push button. Pengembalinya juga pakai push button. Nah, kita coba slow motion 10.
Oke, kita simulasikan. Jadi kondisi awalnya adalah seperti ini. Biru tua ini merupakan berarti ada udara bertekanannya. Sedangkan yang biru muda ini tidak ada udara bertekanan atau udara biasa. Jadi kondisi awalnya adalah ada udara bertekanan yang mendorong, yang mengalir dari posisi 1 ke 2 dan ke sini. Begitu push button yang sebelah kiri ditekan, maka kotaknya ini berpindah, geser ke kanan, dan udaranya mengalir dari yang semula dari 1 ke 2, sekarang berpindah dari 1 ke 4. Nah, seperti ini, sehingga silinder bergerak maju. Kalau tombol yang kanan ditekan, maka kotaknya akan bergeser ke kiri dan udaranya mengalir dari 1 ke 3. 1 ke 2, sorry. Nah, seperti ini. Nah, jadi gerakan dasar dari pneumatik ya silinder maju mundur seperti itu. Dan pada pengaplikasiannya fungsinya sangat banyak, untuk mendorong benda, untuk memotong benda, untuk mengepres, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita coba menggunakan sensor. Untuk sensor kita klik 2 kali di silindernya, lalu di actuating label ini misalnya A-min, untuk A posisi silinder minimum, lalu A plus untuk silinder posisi maksimum. Untuk posisi minimum minimal 0 mili, untuk maksimumnya 100. Oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk katupnya menggunakan limit switch atau katup 3/2 ini. Pengaktifannya pneumatik, jadi yang semula push button kita ganti ke pneumatik ini. Ini kita copy paste aja. Untuk pengaktifannya kita menggunakan push button. Push button pengembali spring. Oke, yang satu kita hubungkan ke kompresor. Ini untuk sensor minimum A-min. Jadi kita klik 2 kali. Mekaniknya pakai roller, pengembali spring. Ini juga sama. Untuk A plusnya pakai roller, pengembali spring. Nah, di sini kita kasih label A-min. Bagian sensor untuk mendeteksi posisi minimum dari silinder. Ini untuk posisi maksimumnya A plus. Nah, oke, untuk settingannya seperti ini ya. Begini, nanti awalnya
atau posisi awalnya adalah di 0, jadi posisinya tetap 00. Lalu A plusnya di posisi maksimum, ini kan posisinya maksimum 100, jadi posisinya dari awal dan akhirnya tetap di posisi maksimum. Lalu tekan OK. Oke, kita coba simulasikan. Nah, kondisi awalnya seperti ini. Kondisi awalnya adalah posisi sensor amin ini terdeteksi. Ya, ini kan bergerak ke kotak kiri ya, yang silinder amin. Jadi posisinya adalah sensor amin ini terdeteksi. Nah, ini posisinya tertekan oleh silinder. Lalu untuk A plusnya kondisi awal, kondisi normal seperti ini. Nah, kotaknya pasti di sebelah kanan. Kalau sensor aktif itu posisinya seperti ini. Jadi pada aktualnya, pada kondisi realnya, sensor amin ini adalah posisinya sebenarnya di sini, dan posisi A plusnya di sini. Tapi dari segi rangkaian, dari segi wiring ya, bentuknya itu seperti ini. Posisinya di sini, sensor A plus mengaktifkan katup sebelah kanan, sensor amin mengaktifkan katup sebelah kiri untuk extend, yang sebelah kanan untuk retract. Oke, langsung saja kita aktifkan push buttonnya. Nah, silinder bergerak maju. Setelah posisi maksimum, setelah menyentuh A+, dia otomatis akan retract. Oke, kita coba slow-mo lagi. 20. Karena kita pakai sensor, jadi silinder mundurnya bisa otomatis. Ketika silinder maksimum menyentuh A+, maka A+ aktif dan mendorong katup untuk bergeser ke kiri sehingga silinder bergerak retract. Oke, kita coba lagi. Kita tekan, silinder bergerak maju, kita posisi maksimum, sensor A+ mendeteksi dan silinder. Sensor A+ mendeteksi dan mendorong katup ini bergerak ke kiri dan silinder bergerak retract seperti itu. Nah, oke, ini merupakan contoh rangkaian dasar dari pneumatik. Oke, sekian dulu untuk pertemuan yang pertama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.